Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di modul 14. Kawan-kawan sekalian, modul 14 ini saya akan menjelaskan konsep tentang evaluasi program. Berikut salah satu contoh desain implementasi evaluasi program MBS di sekolah. Sebelum saya berbicara atau menjelaskan konsep atau teori tentang evaluasi program, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa mengapa evaluasi program ini penting untuk kita pahami dalam materi administrasi dan supervisi pendidikan ini. Perlu kita pahami bersama bahwa implementasi sebuah kegiatan manajerial itu bisa kita lihat kualitasnya baik atau tidak setelah kita melakukan kegiatan evaluasi atau ketika kita sudah melakukan kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu evaluasi program ini penting bagi kita untuk mengukur sejauh mana kualitas kegiatan manajerial yang ada di sekolahan. Kawan-kawan sekalian, di modul sudah saya jelaskan cukup detail ya, mulai dari definisi atau pengertian evaluasi program berdasarkan beberapa ahli. Nah, di sini saya sajikan kesimpulannya saja bahwa evaluasi program atau evaluasi itu sendiri adalah kegiatan yang sistematis dan ilmiah untuk memperoleh informasi dengan mengukur dan menilai objek yang diteliti berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Jadi kegiatan evaluasi itu adalah kegiatan yang sistematis. Secara metodologis itu ada ketentuan-ketentuan pakemnya. Di dalam modul dijelaskan bahwa ada banyak sekali model evaluasi program yang bisa kita gunakan. Nah, itu adalah contoh dari sifat sistematis dari kegiatan evaluasi program itu sendiri. Berikutnya adalah ilmiah. Yang dimaksud ilmiah di sini adalah kegiatan evaluasi program ini adalah merupakan kegiatan yang empiris yang bisa diamati dan juga logis, masuk akal. Jadi memang evaluasi program ini sebagai sebuah teori sudah dikenal sangat lama dan cukup matang ya, karena setelah itu banyak sekali model-model evaluasi program yang berkembang. Itu menunjukkan bahwa secara metodologis evaluasi program ini sudah sangat ilmiah sekali. Dan karena itu sangat ilmiah, maka evaluasi program ini secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan untuk menilai kualitas program yang dilaksanakan. Nah, kawan-kawan sekalian, berbicara tentang evaluasi program itu ada 5 karakteristik dalam evaluasi program. Yang pertama adalah sistematis dan ilmiah, tadi sudah kita singgung ya. Yang kedua adalah bertujuan untuk menggali informasi. Jadi kegiatan evaluasi yang kita lakukan itu adalah bertujuan untuk menggali informasi. Menggali informasi tentang apa? Menggali informasi tentang pelaksanaan program yang akan kita evaluasi. Dalam konteks ini, maka yang kita gali adalah informasi tentang pelaksanaan MBS yang ada di sekolah kita. Jadi, apakah pelaksanaan MBS di sekolah kita itu sudah sesuai dengan standar-standar standar MBS yang baik, yang benar, yang sesuai dengan teori atau belum? Nah, itu kita melakukan evaluasi dalam rangka itu, menggali informasi itu. Nah, kegiatan menggali informasi itu dilakukan dalam bentuk mengukur dan menilai, ya. Jadi kegiatan evaluasi yang kita lakukan tadi itu, yaitu atau kegiatan menggali informasi tadi itu, kita lakukan dalam bentuk kegiatan mengukur dan menilai. Pengukuran adalah kegiatan yang menggali data, yang nanti data yang kita peroleh adalah sifatnya data-data numerik, yaitu kita untuk menyandingkan. Jadi kita mengukur kondisi di lapangan apakah sudah sesuai dengan standar yang ada di perencanaan yang sudah kita tetapkan atau belum. Jadi kegiatan mengukur itu untuk melihat apakah kondisi di lapangan itu kita sandingkan dengan standar yang ada.
kegiatan menilai juga akhirnya kita lihat kualitasnya. Apakah dari kegiatan pengukuran tersebut kemudian kita klasifikasi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Nah, karakteristik berikutnya adalah berdasarkan kriteria atau standar yang ditetapkan. Nah, jadi evaluasi itu dilakukan berdasarkan kriteria atau standar yang ditetapkan. Maknanya apa? Maknanya kita tidak dibenarkan, kita tidak dapat melakukan kegiatan evaluasi kalau kita tidak terlebih dahulu menetapkan standar-standar kualitas yang akan diukur. Misalkan kita berbicara MBS tadi ya, kita sudah punya kriteria MBS yang baik itu apa? Baru kemudian kita melakukan evaluasi, yaitu kita ukur kondisi di lapangan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang baik atau belum. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan evaluasi kalau kita tidak terlebih dahulu menetapkan standar dari program yang akan kita evaluasi. Dalam konteks ini berarti kita menetapkan standar dari kegiatan manajerial berbasis sekolah yang baik itu seperti apa. Nah, yang terakhir, kegiatan evaluasi itu adalah kegiatan yang tidak cukup berhenti dengan kegiatan mengukur dan menilai, tapi juga harus mengambil keputusan. Setelah kita lakukan kegiatan pengukuran dan penilaian, apa keputusan yang kita ambil? Setelah kita melakukan kegiatan pengukuran dan penilaian, maka kita bisa memotret gap atau kesenjangan yang terjadi antara kondisi di lapangan dengan kondisi ideal. Setelah kita mengetahui kesenjangannya, apa yang harus kita lakukan? Jadi ini menjadi salah satu karakteristik dari kegiatan evaluasi adalah yaitu pengambilan keputusan. Tapi yang mengambil keputusan bukan evaluator, yang mengambil keputusan adalah objek yang kita evaluasi. Misalkan kita mengevaluasi dan pelaksanaan MBS di SMK Ma'arif NU Grogol. Setelah kita sajikan, kita sebagai evaluator, setelah kita sajikan informasi terkait kesenjangan antara kondisi yang ada di lapangan dengan kondisi yang ideal, maka kepala sekolah misalkan ya sebagai pimpinan organisasi memutuskan apa yang perlu dilakukan, tindakan apa yang harus diambil berdasarkan kegiatan evaluasi yang dilakukan. Jadi ini yang membedakan antara evaluasi dengan penelitian. Jika penelitian itu untuk menguji teori, evaluasi itu untuk mengukur kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi yang di lapangan. Jika penelitian itu dilakukan dalam rangka untuk menguji bagaimana cara kerja teori di lapangan, maka kegiatan evaluasi itu dilakukan dalam rangka untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan terkait program yang telah dievaluasi atau program yang berjalan. Nah, kawan-kawan sekalian, mungkin di benak kawan-kawan sekarang mungkin timbul pertanyaan, apakah MBS itu sebuah program? Jadi kalau kita kembali ke definisi program itu adalah suatu kegiatan yang kompleks ya. Kalau misalkan saya melakukan makan sendirian, kegiatan makan yang saya lakukan itu tidak memenuhi definisi menjadi sebuah program. Jadi sebuah program itu adalah sebuah aktivitas yang sistematis, terstruktur, komprehensif, dan kompleks, melibatkan berbagai macam pihak dan memiliki tujuan yang sama. Dan ada syarat bahwa masing-masing pihak itu harus sinergis bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi karakteristik sebuah kegiatan manajerial. Manajerial itu juga sebuah kegiatan yang kompleks, yang terdiri dari banyak unsur dan juga banyak subsistem. Manajerial adalah sebagai sebuah sistem. Oleh karena itu, MBS sebagai sebuah kegiatan manajerial itu juga bisa dianggap sebagai sebuah program. Maka MBS juga bisa dievaluasi menggunakan model evaluasi program. Tinggal kita pilih saja dari sekian banyak model itu mana model yang kira-kira itu secara karakteristik lebih sangat sesuai dengan MBS itu sendiri, ya kan? Jadi pertimbangan karakteristik dari MBS, kemudian kapan program ini akan kita evaluasi, ya kan? Dan tujuan evaluasi ini apa? Itu adalah hal-hal atau beberapa aspek yang menentukan
yang menentukan model evaluasi yang akan kita gunakan. Di dalam modul sudah saya jelaskan beberapa model evaluasi, silakan kawan-kawan nanti pelajari. Nah, ini salah satu contoh model evaluasi atau desain evaluasi MBS yang saya sajikan. Di sini saya menggunakan desain discrepancy evaluation model yang dikembangkan oleh Malcolm M. Provus. Nah, bagan alur yang saya sajikan ini adalah ilustrasi dari kegiatan evaluasi MBS yang dapat kita lakukan dengan model DEM. Jadi kalau kawan-kawan lihat misalkan secara konseptual model DEM itu memiliki 5 tahapan. Nah, apa yang dilakukan dengan kegiatan evaluasi MBS jika menggunakan model ini? Maka masing-masing tahapan itu kita sandingkan. Kita lihat gap-nya selebar apa antara antara standar manajerial dengan performance manajerial. Itu masing-masing tahapan kita sandingkan, kita ukur, kita nilai selebar apa gap-nya. Nah, setelah kita ketahui, baru kemudian kita bisa mengevaluasi kualitas dari MBS yang kita lakukan berdasarkan model DEM ini. Setelah kita ketahui kualitasnya, setelah kita ketahui kesenjangannya, baru kemudian kita dapat mengambil keputusan apa tindakan yang relevan yang perlu kita ambil. Begitu kira-kira kawan-kawan terkait dengan materi evaluasi program kaitannya dengan mengevaluasi kualitas dari MBS. Saya berharap setelah kawan-kawan membaca modul 14 ini, kawan-kawan memiliki pengetahuan pengetahuan awal ya, bahwa ada banyak model evaluasi yang bisa kita lakukan dalam rangka mengukur kualitas pelaksanaan kegiatan manajerial yang ada di sekolah. Karena kita ke depan juga sebagai praktisi sangat butuh sekali kemampuan untuk melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan atau evaluasi kualitas MBS atau manajerial yang ada di sekolah kita. Sekian dari saya, selamat belajar dan jangan lupa kerjakan tugas yang ada di menu ujian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui menu diskusi atau langsung WA ke saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.